يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk hadir di salah satu rumah dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu. Dan tidaklah nikmat yang kita rasakan saat ini melainkan diberikan kepada hanya hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak manusia yang menginginkan hadir di masjid beribadah, hadir di kajian, namun karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sungguh berat baginya. Padahal dia punya kemampuan, punya kesehatan, punya waktu luang, namun sekali lagi karena tidak mendapatkan taufik, maka dia tidak mampu melangkah kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita mengirimkan salam serta salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu syariat, tidak ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya yang melainkan Allah terlebih dahulu mencontohkan, terlebih dahulu mengamalkan perintah tersebut lebih daripada perintah bersalawat kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam ayat yang sudah sering kita dengarkan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatah, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dulu yang mengamalkan, kemudian diamalkan pula oleh malaikat-malaikatnya. Setelah itu Allah menyuruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan akan salawat, yang dimana satu salawat yang kita ucapkan dibalas 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengarkan, qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas untuknya 10 kali salawat. Dan kata ulama, makna salawat Allah kepada hambanya yaitu sana'ullahi bi'abdi, pujian-pujian Allah kepada hambanya di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Kita dipuji tak kala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita mengawali atau memulai kajian kita malam ini, kita memohon kepada Allah agar Allah mengkhusyukkan hati kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasul qawli wal 'amal. Kaifa halukum ya ikhwan? Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya, bahagia semua. Lazim, harus bahagia. Baik, tema kita malam ini adalah party di akhir tahun. Ya, pesta akhir tahun. Sebenarnya ada tambahan yang tidak nampak dari judul itu, yaitu apa hukum party di akhir tahun. Sebelumnya kita kasih pendahuluan ya, bahwasanya
min tabiatin nas, di antara tabiat manusia, ikhwan para jamaah yang rahmat Allah, senang mengikut, senang mencontoh. Itu tabiat manusia. Bahkan sejak dini kita itu senang mengikuti, senang mencontoh. Bahkan bila dibandingkan antara apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, masih lebih kuat pengaruhnya apa yang kita lihat dibanding apa yang kita dengar. Antum mau contoh? Boleh saya tes? Bahwasanya indera penglihatan kita masih lebih kuat dibanding pendengaran kita. Kita mau tes? Karena ada cara untuk menguji seberapa kuat indera pendengaran atau penglihatan kita. Mau dites? Coba antum angkat jari antum seperti ini. Kemudian turunkan 3 jari. Buat lingkaran seperti ini. Ikuti apa yang saya bilang. Simpang atau letakkan lingkaran tersebut di mata kanan antum semua. Masya Allah. Apa-apa ini untuk menghilangkan rasa kantuk yang sedang ngantuk. Afwan ya, putar sedikit, diputar, ya, kencang, lebih dikit, kencang dikit ya. Arahkan putarannya ke arah dagunya, ya. Arahkan putarannya ke arah dagu. Ya, dagu ya, dagu di sini, menandakan bahwa ternyata pandangan kita lebih masih kuat dibanding apa yang kita dengar. Itu tabiat manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu dalam agama Islam. Kita sudah diberikan rambu-rambu. Sebagaimana dalam apa istilahnya, lalu lintas kita diberi rambu-rambu agar selamat ya. Ini rambu-rambu P, artinya boleh parkir pakai ya, atau rambu-rambu di dalam parkir di tempat ini, atau misalnya ada tanda di depan ada tempat menyeberang, hati-hati biar tidak celaka gitu. Nah, Islam telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya agar tidak celaka dalam memanfaatkan mata ini. Di antara rambu-rambu yang pertama, kita itu dianjurkan untuk tidak menggunakan mata pandangan ini untuk selalu melihat orang yang lebih wah daripada kita. Tidak dianjurkan untuk kita melihat orang yang lebih kaya daripada kita. Iya. Tidak dianjurkan untuk kita sering melihat orang yang lebih besar rumahnya daripada kita. Tidak dianjurkan untuk kita sering melihat orang yang paling bagus kendaraannya daripada kita. Dan sebaliknya, justru kita disuruh untuk sering-sering menengok, melihat yang lebih susah hidupnya daripada kita, yang lebih peyok kendaraannya daripada kita, yang lebih berat penyakitnya dibanding penyakit kita. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, tafaqun alaih, yang datang dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, unzuru
Ini fi'il amr. Fi'il amr. Nazara yanzuru unzur. Unzuru, tengoklah, lihatlah. Ya. Tentu kalau kita disuruh untuk menengok, lihat dengan indera apa? Penglihatan tentunya. Kepada apa kita melihat? Ila man huwa asfala minkum, yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan sering menengok dan jangan menengok melihat apa yang ada di atas kalian. Ini disyarah oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Yang maksud dari hadis ini, jangan menengok atau menengoklah apa yang ada di bawah kalian dari segi dunia, dan jangan menengok kepada apa yang ada di atas kalian juga dari segi dunia, seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Namun dalam urusan akhirat, urusan ibadah dibalik. Dalam urusan ibadah dianjurkan untuk kita sering menengok ke atas dan tidak sering menengok ke bawah. Kenapa? Kenapa dibedakan? Karena kata Rasulullah, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar yang demikian itu membuat kalian tidak menganggap remeh nikmat yang Allah telah titipkan kepada kalian. Nih Pak, kalau kita punya mobil, ya, terus kita lihat orang yang jalan kaki atau yang naik sepeda, sementara hujan, kita aman dari hujan, yang jalan kaki, yang naik sepeda basah. Maka apa yang muncul dalam hati kita? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada saya nikmat yang lebih dibanding orang tersebut. Maka kita bersyukur. Demikian juga yang lagi diuji dengan penyakit, ya, kita mungkin sedang diuji lagi sakit berhari-hari. Tapi ketika kita jalan ke rumah sakit, menjenguk keluarga di rumah sakit yang sedang sakit, ada yang terpasang selang di bawahnya, ya, di kateter, dibantu untuk keluar cairan, kemudian diinfus, kemudian makanan masuk di hidungnya. Apa yang kita rasakan? Alhamdulillah, meskipun saya sedang sakit, ternyata ada yang lebih parah sakitnya dibanding saya. Maka kita bersyukur. Tapi kalau sebaliknya, kita punya mobil, terus kita selalu menengok orang yang lebih gede mobilnya, lebih besar mobilnya dibanding kita, maka apa yang muncul? Ya, pasti keinginan untuk mengikuti, keinginan untuk, ya, seakan-akan saya ini, ya, tidak mendapatkan nikmat, saya cuma mendapatkan sedikit nikmat, orang tersebut mendapatkan nikmat yang banyak. Akhirnya seakan-akan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau segi ibadah, seyogianya kita melihat orang yang lebih bagus ibadahnya, agar supaya kita mengatakan, ya Allah, ternyata saya jauh di bawah mereka, sehingga kita termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Tapi kalau dalam ibadah kita menengok ke bawah, kita akan melihat, terus si fulan juga jarang ke masjid, saya masih mending masih ke masjid hari Jumat, si fulan hari Jumat pun tidak ke masjid. Atau saya masih mending ke masjid salat maghrib isya, si fulan itu sehari tidak pernah ke masjid. Maka muncul tasahul, bermudah-mudah dalam beribadah, karena merasa masih ada yang ibadahnya di bawah dirinya. Baik. Ini rambu pertama. Rambu kedua, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memilih teman. Memilih teman, karena dengan kita memilih teman, itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Kalau kita benar memilih teman, maka akan mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Dan tak kala kita salah memilih teman, maka akan berdampak buruk kepada kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu berada di atas agama temannya. Apa kaitannya pandangan dengan agama seseorang di atas agama temannya? Karena jika seseorang memiliki teman yang baik, maka teman yang baik terus akan selalu dipandang, selalu diamati. Teman yang baik tersebut selalu diikuti, maka akan berefek kebaikan kepada diri kita. Tapi kalau teman kita tidak baik, maka kita akan selalu mengikuti akhlak buruknya. Kita akan selalu memantau hal-hal negatif yang ada pada dirinya. Akhirnya keburukannya pun mengalir kepada diri kita. Ini rambu yang kedua. Dan rambu yang ketiga, jangan sering-sering menengok atau melihat lawan jenis. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, an-nazar, memandang dengan mata tentunya, melihat lawan jenis, sahmun min siharis syaitan, salah satu anak panah dari beberapa anak panah beracunnya syaitan. Kita tahu bahwa kalau kita melihat lawan jenis, maka pandangan kita tertuju kepadanya. Layaknya anak panah yang sudah tertancap, sulit untuk kita tarik. Maka jangan tebar pandanganmu kepada lawan jenis. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk dia tundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemulan-kemulan mereka. Dikarenakan dengan menebar pandangan kepada lawan jenis itu membuat kita sulit untuk lepas dari pandangan lawan jenis tersebut. Baik, jadi ini rambu-rambu. Banyak rambu-rambu yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita agar dalam pandangan ini kita bisa terarah, agar dalam urusan pandangan, dalam urusan mengikuti kita bisa mengikuti yang baik, dalam urusan memperhatikan kita bisa memperhatikan hal-hal yang positif. Pada kesimpulannya, klasifikasi seseorang dalam meniru terbagi dua saja. Yang pertama, meniru kebaikan, dan yang kedua, meniru keburukan. Itu saja. Kalau dia tidak meniru kebaikan, pasti dia akan meniru keburukan. Kalau dia tidak menjalankan rambu-rambu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, pasti dia akan meniru keburukan. Di antaranya, orang yang meniru keburukan mengikuti ritual atau mengikuti adat keyakinan orang lain yang menyimpang. Adapun mengikuti atau mencontohi, meniru hal yang baik, seperti misalnya meniru kesalehan seseorang, meniru keyakinan yang lurus, mengikuti akhlak yang mulia, semangat beribadah, dan tentu hukum mengikuti kebaikan hukumnya wajib, dan mengikuti keburukan hukumnya haram. Jadi hukum mengikuti keburukan adalah haram. Sepakat. Orang yang lurus, orang yang hanif akan dapat menerima hukum bahwa mengikuti apa yang dilanggar oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah adalah hukumnya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah kalian
mengikuti atau meniru orang-orang ahlul kitab sebelum kalian. Ya, jelas ya. Jangan kalian mengikuti. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Maka waktu demi waktu berjalan membuat hatinya menjadi keras. Jadi ini Pak, para jamaah rahmat Allah, para ikhwan, kalau kita selalu menengok hal-hal yang buruk akan membuat hati kita keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan pada ujungnya, outputnya akan banyak orang-orang dibuat menjadi fasik. Menandakan bahwa tidak boleh kita mengikuti, meniru apa yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun hukum mengikuti hal-hal yang baik adalah hukumnya wajib. Dalilnya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Yang artinya dari generasi awal umat ini, minal ansar atau minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Para sahabat. Generasi kedua atau generasi yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka adalah para sahabat. Yang kata Allah, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka itu kembali kepada siapa? Ya'udu ilaman walladzina ittaba'uuhum hum ya'udu ilaman sahabat. Siapa yang mengikuti sahabat dengan baik, kesolehannya sahabat diikuti, keyakinannya sahabat diikuti, muamalahnya sahabat diikuti. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akan ridha kepadanya dan dia pun ridha kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian balasan yang kedua, wa a'adda lahum jannah, dijanjikan surga untuk. Yang ketiga, khalidina fiha abada, dia kekal di dalam surga. Kemudian kata Allah, dzalikal fawzul 'azim, yang demikian itulah kemenangan yang agung yang nyata. Jadi klasifikasi dalam meniru terbagi dua. Satu, yang pertama adalah meniru kebaikan, yang kedua meniru keburukan. Meniru kebaikan hukumnya wajib dari dalil yang tadi kita sudah sebutkan. Meniru keburukan hukumnya haram, dan semua orang yang lurus, yang punya hati, pasti bisa menerima hal tersebut. Dalilnya di surah Al-Hadid ayat 16. Baik. Meniru hal yang buruk, rincian yang buruk atau hal yang buruk tersebut diukur dari kacamata agama. Seseorang dikatakan mengikuti yang buruk jika mana dia mengikuti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengikuti cara ibadah agama selain Islam. Ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti adat atau kebiasaan, amalan-amalan yang tidak berlandaskan dengan Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ayatnya, tidak ada perintah dalam Al-Quran,
dan juga mengikuti adat kebiasaan yang tidak berlandaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah mengikuti hal yang buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya siapa yang mengikuti hal yang buruk tersebut, maka dia akan termasuk dalam keburukan orang tersebut. Ya, siapa yang mencontohi sebuah amalan yang buruk, maka dia akan termasuk di antara orang yang melakukan keburukan tersebut. Siapa yang mengikuti keyakinan sebuah kelompok, meyakini sebuah agama, maka dia akan termasuk pada kelompok atau agama tersebut. Ya, siapa yang hafal hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya? Insyaallah panitia siapkan hadiah. Ya, ini hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru ya sebuah kaum, maka dia termasuk pada kaum tersebut. Dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, jadi ini semakin menguatkan bahwa kita tidak boleh kacoek-coek, tidak bisa, tidak boleh. Orang Makassar bilang apa? Katurut-turutkan, ikut-ikutan. Iya, tidak boleh. Apatah lagi hal yang kita ikuti tersebut adalah hal yang buruk dalam pandangan kacamata Islam. Jangankan mengikuti, ridha saja kepada hal yang buruk itu dilarang. Ridha dalam sebuah ritual, sebuah amalan yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan hadis tidak boleh. Ridha, ya. Jangankan mengikuti, ridha saja tidak dibolehkan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya 'amala qaumin fahuwa syarikan liman 'amilah." Siapa yang ridha dengan amalan sebuah kaum, maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga umat atau menjaga hambanya lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan tuntunan untuk tidak mengikuti ajaran mereka dan juga tidak ridha kepada ajaran selain Islam. Bahkan kita dianjurkan untuk menyelisihi keyakinan di luar Islam. Kita dianjurkan untuk menyelisihi sebuah kebiasaan, sebuah amalan yang tidak dilandaskan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain kita dilarang untuk mengikuti, kita juga dilarang untuk ridha kepada apa yang dilakukan, dan juga kita dianjurkan untuk menyelisihi. Kira-kira kalau kita di mana? Di posisi mana kita? Apa kita termasuk yang mengikuti atau termasuk yang ridha dengan apa yang ia lakukan? Atau mungkin kita termasuk orang yang sudah tahapan yang diharapkan oleh agama, yaitu menyelisihi dengan apa yang ia telah lakukan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang banyak untuk kita menyelisihi. Bukan hanya tidak ridha, bukan hanya tidak mengikuti, tapi harus kita menyelisihi mereka dalam ritual mereka, dalam kebiasaan mereka. Dalam urusan ibadah,
Seperti misalnya hadis yang datang dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful Yahuda." Wahai orang-orang yang beriman, selisihilah orang-orang Yahudi. Nah, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena mereka tidak menggunakan sendalnya dalam salat, wala khifafihim, dan tidak menggunakan sepatunya dalam salat. Maka untuk menyisihi mereka di waktu tertentu boleh kita menggunakan sendal atau sepatu tak kala salat. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan, sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi, orang Yahudi itu para ikhwan, jika pasangannya telah datang bulan, dia tidak mau duduk dengan pasangannya, tidak mau makan dengan pasangannya, tidak mau minum dengan pasangannya. Dan kabar tersebut sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat bertanya, apakah demikian pula sikap kita kepada istri kita yang sedang haid? Kemudian turunlah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil mahyid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang wanita yang haid. Kata Allah, "Qul huwa azan." Sampaikan oleh Muhammad bahwa haid itu adalah bagian dari gangguan, ya. Dan jangan engkau dekati, gauli sampai betul-betul bersih, sampai betul-betul tidak ada lagi darah haidnya. Setelah itu Nabi berpesan kepada sahabatnya bahwa lakukanlah semua apa yang ingin engkau lakukan kepada istrimu tak kala dia haid, kecuali satu, jangan nikah, dalam kurung jima. Jadi semua boleh, makan boleh, minum boleh, tidur bersama boleh, jalan-jalan boleh, kecuali satu, yaitu nikah. Maksudnya nikah artinya jima, kontak senjata, Pak, tak boleh. Setelah Nabi menyebutkan kalimat itu, sampailah ke telinga orang Yahudi. Sampai ke telinga orang Yahudi, kemudian orang Yahudi mengatakan, sungguh lelaki ini, yaitu Nabi SAW, orang Yahudi mengatakan, sungguh lelaki ini, yaitu Muhammad maksudnya, tidak ada satu syariat dalam agama kita, dalam agama Yahudi, kecuali dia menyelisihinya. Itu satu contoh. Contoh yang lain, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, juzzus syawarib wa ardul lihya khaliful majusa. Nabi SAW menyebutkan, pendekkanlah oleh kalian, ya, makna syawarib, kumis, ya, kata Nabi, juzzus syawarib, pendekkanlah kumis-kumis kalian, ya, ini semua di sini. Kemudian kata Rasulullah, wa arkhul lihyah, dan biarkanlah atau peliharalah jenggot. Dalam rangka apa kita memotong kumis, menjaga jenggot? Kata Rasulullah, khaliful majusa, untuk menyelisihi agama Majusi. Agama Majusi yaitu orang-orang yang menyembah api. Di riwayat yang lain kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Naam, waffirul lihya wa ahfus syawarib, dengan cara engkau pendekkan kumismu dan biarkan janggutmu. Kemudian kata Rasulullah, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Naam, waffirul lihya wa ahfus syawarib, dengan cara engkau pendekkan kumismu dan biarkan janggutmu. Kemudian kata Rasulullah, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Dan biarkan janggutmu.
Jadi bukan tanpa alasan kalau orang-orang yang berusaha untuk di atas agamanya, di atas sunnah, menjaga ya jenggotnya, membiarkan jenggotnya untuk tidak dipotong, kemudian membersihkan bagian kumisnya. Dalam rangka apa ini? Untuk menyelisihi orang-orang yang ada di luar Islam. Baik. Jadi subhanallah, Nabi alaihi wasallam mengajarkan bukan hanya kita tidak boleh mengikuti agama yang lain atau mengikuti amalan atau keyakinan agama yang lain. Bukan cuma itu, kita dilarang ridha dengan keyakinan mereka, ridha dengan amalan mereka. Bukan cuma itu, bahkan kita dianjurkan untuk menyelisihi. Baik. Pertanyaannya sekarang, party akhir tahun, acara akhir tahun, apa yang kita saksikan pada acara tersebut? Ya, orang di sana tiup-tiup trompet, orang di sana bakar petasan, orang di sana campur baur laki-laki perempuan. Iya. Orang di sana rame-rame jual alat kontrasepsi. Iya. Orang di sana ya bermaksiat. Saya ada teman yang kerja di instansi kepolisian di Maros ya. Di Polres Maros ya. Teman seangkatan saya, dia sampaikan 2 hari setelah malam pergantian tahun, banyak orang tua yang datang melapor ke kantor. Apa keluhannya? Anak perempuannya belum pulang sampai sekarang. Dan coba kita cek sekarang, coba nanti dicek, apalagi dekat-dekat malam pergantian tahun, akan dipasang bagian depan toko-toko, di bagian depan pusat-pusat perbelanjaan, di dekat-dekat kasir. Apa yang didekatkan dekat kasir? Alat kontrasepsi. Menandakan bahwa momennya kita sekarang menjual alat kontrasepsi. Dan itulah yang terjadi setiap tahun demi tahun. Belum lagi bakar-bakar petasan. Ya Pak, kalau kita lihat bakar petasan, sudut yang pertama, sudut ekonomi. Orang akan rugi. Kenapa dibakar? Kenapa tidak dijadikan makanan saja? Rugi kan? Sudut pandang syariah mubazir. Dan orang yang mubazir, ya, innal mubazirina apa? Bersaudara dengan syaitan. Di sisi keyakinan, orang yang bakar-bakar petasan identik dengan kebiasaan orang-orang Majusi. Yang dimana orang-orang Majusi adalah orang-orang yang mengagungkan api. Petasan kan identik dengan api. Tanya. Jadi jangan jawab dulu. Berarti akhir tahun itu bagaimana hukumnya? Ya, silahkan kita tanya atau bisa kita resapi sendiri bagaimana hukum dari merayakan amal tersebut. Belum lagi dengan tiup-tiup trompet. Ya, tiup trompet ternyata kalau kita ketik di internet bagaimana orang-orang agama Yahudi dalam memanggil jamaahnya untuk beribadah dengan cara apa, Pak? Ikhwan? Menggunakan trompet. Nah, bukankah itu tasyabbuh? Tentu tasyabbuh. Dan kalau kita mengikuti amalan tersebut, dikhawatirkan sedikit demi sedikit, kata Nabi alaihi wasallam, zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, shibran bi shibrin, jengkal demi sejengkal. Awalnya cuma ya tiup-tiup saja, lama-lama senang,
lama-lama meyakini ini baik, lama-lama menganggap ini sebuah kebaikan yang mungkin bernilai pahala tertentu. Oleh karena itu hendaknya kita mengantisipasi akan keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut. Belum lagi kita berbicara tentang ikhtilaf, campur baurnya. Maka bagaimana hukum party akhir tahun? Jelas, ya, itu bagian dari amalan yang tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita ridha, dan harus kita menyelisih apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Baik, ikhwani fillah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala membagi 5 kelompok orang yang mengikuti ritual-ritual agama selain agama Islam. Yang pertama, bila mana orang yang mengikuti ritual tersebut, acara-acara